Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada saat ini. Dan terima kasih juga ketika Bapak Ibu sangat setia untuk mengikuti program dari Obat Tidur dari Gereja Geberawa Indah. Kami percaya setiap pujian, firman, bahkan doa-doa yang dikumandangkan, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang ajaib. Dan imani pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang percaya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita mau katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Memujimu lewat suara. Haleluya Tuhan. Kami tidak hanya cukup untuk memuji memuliakan Engkau lewat suara kami, lewat pujian kami, tapi kami harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, tak cukup mulut yang memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Sekali lagi kita katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Memujimu, memujimu lewat suaraku. Terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu, itulah pujian
Haleluya. Mampukan kami melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu. Inilah pujian sejati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus melawan kami. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, sembah Yesus seumur. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya amin Bapa. Pujian kami hanya bagi Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan, amin, hanya layak bagi-Mu. Kami sembah Kau, sembah Yesus seumur. Sekali lagi kita katakan, mari Bapak Ibu kita katakan pujian ini kepada Allah kita. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagi nama Yesus Tuhan. Hanya bagi-Mu Yesus. Amin Bapak. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan, amin, hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Amin Tuhan. Ku sembah Yesus seumur. Katakan sekali lagi, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami meninggikan nama-Mu ya Allah. Yesus Kristus Tuhan, pembela hidup kami. Kami tinggikan nama-Mu ya Allah kami yang hidup, Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu Allah yang hidup. Terima kasih. Haleluya Yesus.
segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur, amin Bapa, hanya bagimu Yesus, amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kami sembah Yesus seumur hidup kami Tuhan. Ku sembah Yesus seumur, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Amin. Akan pujian kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, bahwanya setiap kami yang menyaksikan program ini, bagi pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, adalah orang-orang yang senantiasa mengasihi Tuhan, adalah orang-orang yang senantiasa rindu, haus akan hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, setiap kami akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami bukan hanya selaku pendengar dari firman-Mu, tapi mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bukankah pujian tadi mengatakan, pujian yang sejati adalah melakukan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam memperkatakan firman Tuhan. Urapan Allah terjadi bahkan dalam otoritas pimpinan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan siap diberitakan. Demi nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Bapak Ibu sekali lagi shalom saya ucapkan kepada kita semua. Sekali lagi shalom, ada sukacita, amin. Saya percaya setiap kita, bahkan pemirsa yang menyaksikan program ini adalah orang-orang yang senantiasa rindu, haus akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan rindu senantiasa disenangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika kita memiliki kerinduan yang sangat dalam kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru yang akan Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, mari saat ini saya mengundang kita untuk membuka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Sebenarnya Yakobus 1 mulai dari ayat 19 sampai 27. Tapi kita fokusnya pada malam hari ini di ayat 22 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sekali lagi saya mau katakan ayat ini. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan malam hari ini dalam acara program obat tidur dari Gereja GBI Rawa Indah berbicara tentang hidup yang menjadi pelaku firman Tuhan. Sekali lagi, hidup yang menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara mengenal Tuhan Yesus bukan dari sejarah tentang Tuhan. Saudara mengenal Tuhan Yesus bukan berasal dari orang lain. Tetapi saudara harus mengenal Yesus, yaitu dengan mengalami Tuhan secara pribadi. Tidak hanya sebatas percaya, tidak hanya sebatas mengenal, tetapi harus bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Bagaimana caranya mengalami Tuhan secara pribadi? Hidup yang bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Hidup yang bersekutu dengan Tuhan itu melalui pujian penyembahan, melalui doa, melalui puasa, melalui melayani Tuhan, bahkan mau bersekutu, merenungkan, membaca, melakukan firman Tuhan. Saya percaya cara inilah untuk kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Pengenalan akan Allah itu sangat penting.
Pengenalan takut akan Tuhan itu sangat penting dimiliki oleh orang yang percaya kepada Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan malam hari ini mau menegaskan kepada kita. Kita bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tapi setiap kita yang menyaksikan program ini adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, apa ciri-ciri hidup orang yang menjadi pelaku firman Tuhan? Menurut teks Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Sekali lagi pertanyaan ini, apa ciri-ciri hidup orang yang menjadi pelaku firman? Menurut teks Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Ciri-ciri yang pertama adalah dia cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat marah. Itu ciri-ciri yang pertama. Orang yang melakukan firman Tuhan. Itu yang ada di ayat 19. Kemudian di ayat 21 ciri-ciri orang yang melakukan firman Tuhan itu. Membuang segala yang kotor, segala yang jahat di dalam hidupnya. Kemudian di ayat yang ke-21 masih mengatakan ciri-cirinya adalah menerima firman Tuhan itu, menyimpannya di dalam hati dan pikiran, baru melakukan firman itu sendiri. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah menjadi pelaku, bukan hanya pendengar. Kemudian yang keempat, ciri-ciri yang keempat, dia mengekang lidahnya di ayat yang ke-26. Kemudian yang kelima, ciri-cirinya adalah ibadahnya murni di hadapan Tuhan, itu di ayat yang ke-27. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak boleh hanya sebagai pendengar firman Tuhan, melainkan harus menjadi pelaku? Ini pertanyaan yang nomor 2. Mengapa saya dan saudara tidak boleh hanya sebagai pendengar firman Tuhan, melainkan harus menjadi pelaku firman Tuhan? Jawabannya adalah karena orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan, itu di ayat 22 katakan tadi, ia menipu dirinya sendiri. Ternyata orang yang menipu dirinya sendiri adalah orang yang hanya mendengar firman tapi tidak mau melakukan firman. Dan dijelaskan di ayat 22 sampai 24, orang yang menipu dirinya itu adalah, saya akan baca dimulai dari ayat yang ke-23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja tetapi tidak melakukannya, di ayat 23, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Di ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25 katakan sekali lagi, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu, di ayat 25 katakan, orang akan bahagia apabila dia bukan hanya mendengar, tapi dia akan melakukan firman. Ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap pemirsa yang setia menyaksikan program obat tidur ini adalah orang-orang yang senantiasa rindu. Bukan hanya rindu, tapi mau melakukan firman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kemudian mengapa kita tidak boleh hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi harus melakukan firman? Yang kedua, karena orang yang menjadi pelaku firman Tuhan adalah orang beriman disertai perbuatan. Itu jelas di Yakobus ayat pasal 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi iman yang kosong adalah iman yang tanpa perbuatan. Jadi iman yang sesungguhnya kepada saya dan saudara adalah iman yang menghasilkan perbuatan. Perbuatan yang berdasarkan apa Bapak Ibu? Berdasarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang percaya kesukaannya harus firman, kesukaannya harus melakukan firman. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3 katakan, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Saya percaya apa saja yang kita perbuat akan berhasil jika kita suka melakukan firman. Kapan Bapak Ibu? Di sepanjang hidup saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang Kristen sejati adalah orang yang tidak hanya mendengar firman, tetapi orang Kristen sejati adalah melakukan firman Tuhan itu sendiri.
Bapak Ibu, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara kita menjadi pelaku firman? Bagaimana caranya supaya saya dan saudara bisa menjadi pelaku firman? Yang pertama Bapak Ibu, harus mengasihi Tuhan. Harus mengasihi Tuhan. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 15 katakan demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 15 katakan demikian Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca ayat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, pemirsa dimanapun berada, silahkan baca ayat ini. Ternyata cara kita untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Di mana saya dan saudara mendapatkan perintah Tuhan kalau tidak dari firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Dan itu harus kita lakukan Bapak Ibu. Tidak hanya sebatas kita dengarkan. Dan bagi saya tidak hanya sebatas saya khotbahkan, tapi harus saya lakukan terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan yang ketiga tadi, bagaimana caranya kita menjadi pelaku firman Tuhan? Yang pertama tadi mengasihi Tuhan. Yang kedua harus taat kepada firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 dan 26. Apa yang kita dengar dari firman Tuhan harus kita lakukan. Apa yang saudara dengar dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini harus saudara lakukan. Di mana saudara melakukannya? Dalam kehidupan saudara, baik dimanapun saudara berada. Baik di tempat pekerjaan, baik di lingkungan hidup saudara, mungkin bertetangga, bahkan mungkin berkeluarga. Ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu menjadi pesan firman Tuhan malam hari ini untuk saya dan saudara. Taat kepada firman Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan? Yang ketiga, menyangkal diri dan memikul salib. Itu dalam Matius 16 ayat 24 katakan demikian Bapak Ibu Saudara. Matius 16 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu, ternyata cara yang ketiga supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan adalah kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Bapak Ibu Saudara, dalam berbicara memikul salib berarti ikut siap menderita dengan Tuhan. Saudara menjadi orang Kristen bukan hanya menjadi Kristen mujizat, ya, tapi benar-benar mau melakukan firman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam acara program obat tidur malam hari ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa saudara tidak hanya cukup mengenal Tuhan, tidak hanya cukup percaya, tapi saudara harus bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Bagaimana caranya mengalami Tuhan secara pribadi? Yaitu salah satunya adalah merenungkan, membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan itu ya dan amin. Dan firman ini adalah perkataan Allah itu sendiri. Mari Bapak Ibu kita taati, kita lakukan apa yang menjadi perintah Allah yang harus kita lakukan malam hari ini. Malam hari ini kita diberkati bahwasanya ciri-ciri orang yang menjadi pelaku firman Tuhan itu tadi yang pertama, dia banyak mendengar, sedikit berbicara. Ya, lambat untuk marah. Yang kemudian ayat 21 katanya, dia membuang segala kejahatan, segala yang najis di dalam dirinya. Kemudian dia menerima firman itu di dalam hidupnya, simpan di dalam hati dan pikiran, bahkan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya. Kemudian di ayat yang ke-22 katakan tadi, menjadi pelaku firman bukan hanya pendengar, dan ciri-cirinya adalah orang yang mampu mengekang lidahnya, kemudian memiliki ibadah yang murni. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cara supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan, yang pertama tadi mengasihi Tuhan, yang kedua taat kepada firman Tuhan, dan yang ketiga menyangkal diri bahkan memikul salib Kristus. Amin akan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita lakukan firman Tuhan yang menjadi pesan firman-Nya malam hari ini, bahwasanya kita ini bukan hanya sebatas pendengar, tapi pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Bapak Gembala Sidang akan mendoakan kita. Jika Bapak Ibu ingin didoakan, silahkan Bapak Ibu menghubungi nomor WA yang sudah tertera di poster kami. Bahkan juga boleh membuat di kolom komentarnya pada malam hari ini.
Silakan Bapak Ibu, kami percaya kami para hamba-hamba Tuhan di sini siap mendoakan saudara. Kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Seumur hidup kita mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan. Seumur hidup kita hanya mau tertuju kepada perkara-perkara sorgawi, yaitu hidup di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, kita katakan pujian itu. Segala pujian, syukur, segala pujian pada namanya dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Yesus, sembah Yesus seumur hidupku. Bapa, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, di mana Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami ya Tuhan. Kiranya tolonglah kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bukankah kadang-kala ya Tuhan bahwa kemilau dunia ini ya Tuhan memudarkan cinta kami terhadap Engkau. Namun mulai malam hari ini kami rindu oleh karena Yesus, maka cinta kami kepada kemilau dunia ini akan pudar. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara sampai detik ini masih bersama dengan kami. Dan kami percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan bahkan lebih ke depan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan di mana tadi bahwa yang pertama supaya bisa kita menjadi pelaku firman Tuhan harus betul-betul mencintainya, mengasihinya, taat kepadanya. Dan kemudian itu Saudara adalah menyangkal diri. Kadang-kadang saudara-saudara sekalian, kekalahan kita adalah kurang mampu kita menyangkal diri ini. Kemilau dunia ini Saudara adalah terlalu hebat, menarik hati kita hingga kadang-kadang lupa kita saudaraku akan firman Tuhan. Tetapi saya percaya saudaraku mulai malam hari ini kita mari memiliki prinsip, bagaimana prinsip Paulus untuk menyangkal diri saudaraku, sampai dia katakan setelah dia mengenal Tuhan Yesus bahwa semuanya itu dianggap sampah oleh karena jauh lebih mulia Yesus dari segalanya itu. Mari saudaraku, ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita berusaha untuk menyangkal diri supaya kiranya nama Yesus dimuliakan. Hanya melalui Roh Kuduslah saudara kita bisa melakukannya. Hambanya telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita dengan begitu luar biasa. Dan sebelum saya berdoa secara pribadi buat Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyapa shalom buat Ibu Sandri Manurung. Terima kasih atas kesetiaan Ibu yang selalu mengikuti program ini. Shalom juga Herlina Boru Manurung ya, terima kasih dari Dapur 12. Bahkan juga demikian Tika Dede, terima kasih, Tuhan berkati. Feby juga, Ruth, Yanti Marison dan Sengki Rahmat, terima kasih Bapak sudah mengikuti program ini. Berita bahkan juga Bapak Janes Sebeluni, pengusaha ini dari Pekanbaru ini, sahabat kami, khususnya lama dulu satu gereja di GKRI Batam dengan Bapak ini, tetapi Bapak ini mengembangkan sayap ini ke Pekanbaru, luar biasa beliau ya. Dan terima kasih juga buat Ibu Rustani ini dari pengusaha dari Melcem ini ya, terima kasih pedagang Melcem yang luar biasa. Ita Buruh Huta Barat, terima kasih Bapak Suarto, Siombing, Kiki, bundanya Edu ya, Mami Rahel, bahkan juga Gerson Analalo, dan juga Alfonso dan Merdau, bahkan juga Junipera, Ibu Junipera nanti kami akan doakan karena Ibu sudah mengisi dalam kolom komentar. Baik, dan tadi malam ada pertanyaan bagi ya, kalau Bapak Ibu ada mengikuti, dan saya sudah bisa tebak kenapa dia bisa begitu ya. Beliau bertanya, Pak Pendeta, kenapa saya kalau mengusir roja dari orang lalu saya jatuh sakit? Saya bilang sama dia, mungkin Bapak pernah juga terlibat okkultisme.
Jadi Bapak belum bersih. Mohon coba ingat, betul dia mengaku dan memang pernah, dan ternyata juga dia belum bebas. Jadi saya suruh dia menghubungi pendeta, seorang pendeta di Kalimantan Timur, di daerah mereka, supaya dia juga dibebaskan. Nah, setiap dia ditawarkan untuk dibaptis Islam, dia tidak mau karena mungkin dia gereja yang membaptis Islam, ya bukan masalah baptis Islamnya, memang masalah Yesusnya ada di dalam hati. Tapi setiap ditawarkan pendetanya dia untuk dibaptis Islam, dia tidak mau. Ya itulah tandanya, buktinya buat dia karena paham gereja mereka dibaptis Islam, dia nggak mau. Dan ada hal yang lain lagi, jadi saya langsung sampaikan sama dia tadi malam. Jadi sama halnya kalau Bapak Ibu Saudara mau menghubungi kami secara pribadi, bisa telepon saya sebelum jam 12, belum tidur saya ya. Dan kami selalu masih berbincang tentang pelayanan dengan istri setelah selesai pelayanan program obat tidur. Dan saat ini mari kita langsung berdoa. Bapak kami berdoa buat Junipera ya Tuhan saat ini. Beliau meminta untuk hamba berdoa buat keluarga yang semakin diberkati Tuhan. Tuhan kiranya Engkau menolak kau camputan, Engkau berkati Bapak, berkati keluarganya. Bahkan juga santri Manurung, Engkau berkati Bapak, berkati keluarganya. Herlina Manurung, Engkau berkati. Tika Dede juga Tuhan, suaminya Engkau tolong, Kau campurkan, Engkau lindungi. Yang sedang berada di Arab ya Tuhan, Engkau tolong. Baby Engkau berkati ya Tuhan Yesus, berkati keluarga mereka. Bahkan juga Ruth Engkau berkati. Yanti Marison, pulihkan ekonomi mereka, Engkau berkati. Sengki Rahmat Engkau berkati Bapak. Bahkan juga Prita Engkau berkati. Bahkan juga Bapak Janes Simbolon, saudara kami sedang berada di Pekanbaru, Engkau menolong campur Tuhan, berkatilah usahanya. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati juga ya Tuhan Ibu Rustani Samosir, Engkau berkati Bapak, berkati Ita Huta Barat, berkati Bapak Suarto Siombing, berkati Ibu Kiki, berkati Mami Rahel, berkati Gerson Analolo, berkati Bapak yaitu Merdaud ya Bapak, berkati ya Tuhan Esther juga Engkau berkati. Bahkan juga semua orang-orang yang menonton yang mungkin tidak ada tertulis namanya, tidak mengikuti dalam tidak tertulis nampak di dalam kaca ataupun layar handphone kami ini, kami berdoa kiranya Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati. Kapan saja ditonton video ini, saya berdoa kiranya mereka diberkati oleh Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami semua masing-masing yang mengikuti program ini. Berkatilah mereka ya Tuhan, saudara pemilik keluarga besar. Berkati kota kami ya Tuhan, kota Batam dan kota kami masing-masing. Dan juga NKRI kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Indonesia. Engkau menolongnya Bapak, harga matilah kerajaan kerajaan bagi kami. Segala gerakan separatisme dihancurkan, kuasanya ditolak dalam nama Yesus. Gereja-gereja hamba-hamba Tuhan kami serahkan ke Tuhan, misionaris. Bahkan juga ya Tuhan Abri yang menjaga negara ini, Tuhan tolong Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapak Surgawi, juga para pedagang-pedagang Tuhan, para pengusaha-pengusaha, Engkau menolong campur tangan, Engkau berkati para dokter-dokter, Engkau berkati semua instansi pemerintah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga terus untuk Kota Batam dalam sektor saat ini pariwisata dan industri, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kalau Kota Batam sudah pulih dari COVID. Kami bersyukur, berterima kasih, segala kemuliaan hormat kami berikan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu, dan kami mohon kiranya supaya Bapak Ibu mau membagikan di beranda Ibu Saudara, bahkan juga di IG cerita di grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya dan orang lain atau sahabatmu menontonnya, maka mereka juga diberkati oleh Tuhan sebagaimana Anda diberkati pada malam hari ini. Tentu sekali Bapak Ibu Saudara telah memiliki hati yang jiwa yang bersuka dan juga yang disegarkan, dan mata percaya oleh karena mendengar firman Tuhan, dan tentu akan bisa tidurnya dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok pagi, dan jangan lupa pada besok malam juga di jam yang sama pukul 22 waktu Indonesia Barat kami akan kembali tayang dalam program Obat Tidur untuk menyampaikan pesan-pesan khusus, pesan Tuhan buat kita semuanya. Dan di akhir kata ini saya pesankan, mari kita semua saudara semakin berjaga karena Yesus segera datang. Dia sudah diambang pintu. Jadilah Bapak Ibu Saudara kita ini menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Hari-hari sudah semakin jahat ya. Saya mau sampaikan salam dari Gereja Gebirau Indah Kota Batam. Salam sukses, salam sehat, dan sayonara, sayonara. Sampai berjumpa lagi. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.